Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tajwid TV. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi kita akan membahas hukum tajwid yang terdapat di dalam mushaf Al-Quran. Kali ini kita akan masuk ke surah berikutnya, yakni surah Al-Qari'ah. Di video kali ini kita akan menguraikan hukum bacaan di dalam surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai ayat 6. Sebelum kita mulai mengurai, kita akan membaca terlebih dahulu ayat-ayat yang terdapat di dalam surah Al-Qari'ah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه. Baik, di video kali ini kita akan membahas surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai ayat 6. Kita akan mulai dari ayat pertama. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, pada kosakata Al-Qari'ah terdapat hamzah wasal. Hamzah wasal di awal kata, maka hamzahnya dibaca al-qari'ah. Kemudian setelah itu ada lam sukun yang terdapat pada kosakata lamut ta'rif, pada huruf lamut ta'rif. Maka lamut ta'rif jika bertemu dengan huruf qaf harus dibaca jelas. Al-Qari'ah, Al-Qari'ah. Kemudian huruf berikutnya yakni huruf qaf. Huruf qaf harus dibaca 2 harakat karena ada alif sebelumnya fathah. Al-Qari'ah, Al-Qari'ah. Kemudian di situ terdapat ta marbutah. Ta marbutah apabila dalam keadaan waqaf harus diganti dengan huruf ha dan dalam keadaan sukun. Al-Qari'ah. Jika disambung maka hurufnya akan tetap menjadi huruf ta. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita wakafkan saja, kita rubah hurufnya menjadi huruf ha. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah. Perhatikan huruf mad, alif sebelumnya fathah bertemu dengan huruf sukun atau bertemu dengan lamut ta'rif, maka harus dibaca pendek 1 harakat, tidak boleh dibaca 2 harakat. Mal qari'ah, tidak boleh dibaca mal qari'ah, harus dibaca pendek. Mal qari'ah, qaf dibaca 2 harakat karena ada alif sebelumnya fathah. Mal qari'ah. Lagi-lagi ada ta marbutah. Ta marbutah apabila diwaqafkan maka akan berubah menjadi huruf ha. Mal qari'ah.
Wa ma adraka mal qari'ah. Wa ma dipanjangkan sampai 5 harakat, boleh menggunakan 2, 4 sampai 5 harakat. Kenapa? Karena ada huruf mad bertemu dengan hamzah. Biasanya jika ada huruf mad bertemu dengan hamzah, maka biasanya terdapat tanda bendera di atas alif. Wa ma adraka mal qari'ah. Adra. Dalnya dipantulkan karena memiliki sifat qalqalah. Kemudian ra-nya ditebalkan, ra bukan ra atau re atau re. Wa ma adra, ra ditebalkan di dalam bacaan kita riwayat Hafs An-Asim min Tariq Syatibiyah harus ditebalkan dan dipanjangkan 2 harakat karena ada alif sebelumnya fathah. Wa ma adraka mal qari'ah. Adra, ra panjang 2 harakat. Kamal qari'ah. Mal ada huruf mad bertemu dengan lam ta'rif harus dibaca pendek. Wa ma adraka mal qari'ah. Kemudian di akhir kata ada ta marbutah lagi, harus dirubah menjadi huruf ha jika dalam keadaan waqaf. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Yauma, waw sukun sebelumnya fathah disebut dengan huruf lin dan memiliki sifat lin. Ingat, tidak dibaca mad. Lin itu belum tentu mad. Lin dikatakan mad apabila dalam keadaan waqaf saja. Yauma yakunun nas. Yaku panjang 2 harakat, waw sukun sebelumnya dhammah. Kemudian nun langsung masuk ke huruf nunnya, tidak dibaca alif lamnya karena disebut dengan idgham syamsiyah. Idgham artinya memasukkan huruf lam ke dalam huruf syamsiyah, sehingga menjadi yauma yakunun, nun langsung dibaca yakunun nasu kal fara. Kal lagi-lagi ada mad bertemu dengan lam ta'rif, maka madnya dibaca 1 harakat, tidak boleh dibaca 2 harakat. Kal farash, fara dibaca 2 harakat karena ada alif sebelumnya fathah. Shil mabthus. Shil langsung masuk ke huruf lam, hamzah wasalnya tidak dibaca. Lam sukunnya dibaca jelas karena bertemu dengan huruf mim. Mim termasuk salah satu huruf qamariyah, disebut dengan izhar qamariyah. Shil kal farashil mabthus. Mabthus, ba-nya dipantulkan. Kemudian setelahnya ada waw sukun sebelumnya dhammah dan diakhiri dengan waqaf. Harus dipanjangkan atau boleh dipanjangkan 24 sampai 6 harakat. Boleh dipanjangkan sampai 6 harakat. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Wa takunu, taku dibaca 2 harakat karena ada waw sukun sebelumnya dhammah. Nul jiba, lam ta'rif bertemu dengan jim dibaca izhar. Izhar qamariyah. Wa takunul jiba, ba 2 harakat karena ada alif sebelumnya fathah. Lukal fara, kal alif sebelumnya fathah huruf mad bertemu dengan lam ta'rif, maka madnya tidak dibaca, harus dibaca pendek. Kal fara langsung masuk ke huruf lam. Kal
وتكون الجبال كالعهن المنفوش haknya dialirkan karena memiliki sifat rakhawah. Kemudian nafasnya juga dikeluarkan nafasnya dikeluarkan, dialirkan. Kal'ainil manfush, panjang sampai 6 harakat. Kemudian di situ terdapat nun sukun bertemu dengan fa. Nun sukunnya disamarkan, disebut dengan ikhfa hakiki. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ mim bertasydid dihukumi gunnah, ditahan 2 harakat disertai dengan gunnah. Man thaqulat, tidak boleh dibaca man karena dihukumi ikhfa, disamarkan nun sukunnya. Man thaqulat, huruf ta memiliki sifat hams dan sifat syiddah. Syiddah tertahannya suara, thaqulat kemudian dialirkan nafas. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu. Mawa panjang 2 harakat karena ada alif sebelumnya fathah. Zi panjang 2 harakat karena ada ya sukun sebelumnya kasrah. Mawazinuh, haknya dibaca sukun karena berada di akhir kata dalam keadaan waqaf. Itulah pembahasan kita di surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 6. Baik, sebelum kita akhiri majelis kita baca terlebih dahulu ayat 1 sampai ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Baik, itulah bacaan surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 6. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.